Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati, selaku guru pendidikan agama Islam. Pada hari ini, saya akan membawakan materi untuk kelas 4 SD. Ya. Kompetensi dasar dari materi kita yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun indikator yang ingin kita capai adalah memahami arti bersih dan suci. Dan yang kedua, menjelaskan tata cara mensucikan najis dengan benar. Sekarang kita akan belajar di pembelajaran 4, bersih itu sehat. Dengan subtema najis dan tata cara menyucikannya. Jadi, kita akan membahas apa itu najis dan apa saja macam-macam dari najis serta bagaimana cara menyucikan najis tersebut. Berbicara tentang bersuci, dalam agama Islam dikenal dengan istilah tahara. Tahara adalah berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, tahara adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tahara terbagi dua. Yang pertama adalah tahara dari najis. Yang seperti apa itu? Tahara dari najis itu berlaku untuk badan, pakaian, serta tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Cara menyucikannya adalah dengan menggunakan air yang suci dan dapat menyucikan, yang biasa kita sebut dengan air mutlak. Apa itu contohnya air mutlak? Air mutlak itu seperti air sumur, air hujan, air sungai, atau air ledeng. Karena ada juga air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan, seperti air sirup, teh, kopi, itu adalah air suci tetapi tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Selanjutnya, tahara yang kedua itu adalah tahara dari hadas. Seperti apa itu? Ya, tahara dari hadas itu berlaku untuk badan kita. Contohnya mandi, wudhu, dan tayamum. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas dulu hanya sebatas tentang apa itu najis. Najis artinya kotor. Ya, najis artinya kotor. Najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara. Najis ini menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Jadi, ibadah kita tidak sah jika ada najis pada tempat pakaian atau badan kita. Najis terbagi 3. Ada najis berat, yang disebut dengan najis mughalladah. Najis ini harus dicuci sebanyak 7 kali supaya dia bisa suci kembali. Seperti apa contohnya najis mughalladah ini? Yaitu adalah air liur anjing. Jika ada benda yang terkena air liur anjing, kita sucikan dengan cara menyucinya sampai 7 kali berulang-ulang. Yang pertama, kita memberikan tanah dulu, menggosokkan tanah, kemudian dicuci dengan air mutlak, lalu bisa kita sabungi, kemudian dicuci lagi. Yang jelas kita mencucinya sampai 7 kali berulang-ulang.
Kemudian yang kedua yaitu adalah najis sedang atau najis mutawassitah. Najis sedang ini kita juga menyucikannya dengan menggunakan air mutlak. Seperti apa itu najis sedang? Ya, seperti mungkin pakaian kita terkena kotoran, kotoran hewan atau apa. Yang jelas dia itu ada baunya, berubah warnanya, ya, zatnya juga berubah. Maka itu harus kita cuci dengan menggunakan air mutlak sampai bersih. Seperti pakaian terkena kotoran, maka harus dicuci mungkin dengan memakai sabun, kemudian dibilas sampai bersih. Itu adalah najis sedang. Kemudian najis ringan atau najis muhaffafah. Najis ini tidak perlu untuk dicuci untuk mensucikannya. Cukup dengan dipercikkan dengan air, ya, tanpa dibilas itu sudah suci. Seperti apa itu contohnya najis muhaffafah? Ya, seperti air kencing bayi. Air kencing bayi di sini dimaksud adalah bayi yang belum memakan sesuatu selain dari ASI ibunya. Jadi, jika kita menggendong bayi, kemudian bayi tersebut kencing, maka cukup diperciki dengan air. Maka pakaian itu bisa kita pakai untuk beribadah atau untuk salat. Jadi, saya harap agar kita bisa memahami apa itu najis dan macam-macam dari najis. Adapun materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang hadas, pengertiannya dan macam-macam dari hadas. Untuk pertemuan kali ini, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.